Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, liburan sehat untuk lansia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan terakhir bersama kami di studio Bincang Sati, Dr. Francisca Irma SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi, Dr. Francisca, apa kabar? Selamat pagi, Mas Ren. Kabar baik, Mas. Kabar baik ya, Dok. Iya. Dok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya lumayan penting juga nih, apalagi untuk masa pandemi di mana semua orang stay at home, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling. Salah satu yang terdampak adalah kakek nenek kita, oma opa kita, atau secara umum lansia gitu ya, Dok ya. Yang dimana kayaknya di rumah aja kayaknya bosen, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman gitu ya. Akhirnya salah satu hal yang mungkin harus dilakukan adalah liburan. Tapi pertanyaannya kan kalau pandemi kan liburan agak serem gitu ya. Apalagi katanya kan lansia salah satu kategori yang agak rentan gitu ya, terpapar COVID. Jadi kalau mau kemana-mana juga, ya kalau dulu mungkin konteksnya menyenangkan, tapi sekarang harus menyenangkan dan aman dan sehat gitu ya, Dok ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang si lansianya ini sendiri, sebelum ngomongin ke liburannya, kondisi kesehatan fisik sama mentalnya lansia itu seperti apa sih, Dok, secara umum? Sebetulnya kalau kita bilang itu nggak ada sebuah patokan standar ya mengenai kondisi kesehatan mental dan fisik dari lansia. Tapi kalau kita tahu sendiri memang sesudah kita menua, mungkin mencapai usia lansia kan di atas 60 tahun ya. Itu kemudian terjadi penurunan berbagai fungsi dari organ tubuh ya, tadi secara fisik ya. Tadi juga mungkin Dokter Olive sudah menjelaskan ya. Kalau dari mentalnya sendiri, kalau dari menurut WHO, Mas Raden ya, sekitar 20% lansia ini kemudian mengalami gangguan mental atau gangguan neurologis ya, yang biasanya dua hal ini saling terkait satu sama lain. Oke, berarti memang sudah cukup mulai besar muncul. ya, cukup besar, tapi sayangnya suka underdiagnose ya. Jadi sering lansianya sendiri tidak menyadari, lingkungan juga kadang-kadang berpikirnya ya ini normal-normal aja nih, karena memang orangnya udah tua gitu ya. Gitu jadi ya. pikirnya mungkin sering gitu ya, merepet gitu kan, sering cerita-cerita gitu, mungkin ya udahlah itu mah masalah umum lansia gitu. Jadi memang sudah tua gitu. Ya udah disepelekan aja, padahal sebenarnya itu salah satu gangguan psikologis yang harus diantisipasi. Betul ya, karena tadi tuh 20% sebetulnya ini besar ya prevalensinya gitu. Tapi ya tadi nih, makanya nanti mungkin kita bahas lebih. Nah itu salah satunya untuk menurunkan tingkat prevalensi yang 20% mungkin dengan liburan gitu ya. Karena sebenarnya tidak hanya kita yang muda, kita masih 17 tahun ya, Dok. Gitu ya. Tapi lansia juga butuh liburan gitu. Nah, kalau berbicara tentang liburan, seberapa penting sebenarnya si lansia ini butuh sama yang namanya liburan, Dok? Liburan itu sebenarnya bukan hanya untuk lansia ya, penting ya. Tapi kita juga butuh liburan. Iya betul. Ya tapi untuk lansia ini sangat, kita bisa bilang bahwa sangat penting ya, karena dengan liburan kita tahu ya bahwa liburan ini akan menurunkan kadar stres ya pada orang, termasuk pada lansia. Apalagi lansia itu cenderung lebih stres ya kalau kita bilang dibandingkan populasi yang lain nih. Ya. Stresornya lebih banyak ya. Kenapa begitu ya? Misalnya tadinya lansia ini waktu mudanya orang yang aktif, misalnya begitu ya. Terus kemudian terkena penyakit, susah bergerak, akhirnya menjadi ya di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan sesuatu yang menjadi stresor tuh. Ya. Belum kemudian ternyata teman saya si A meninggal, si B meninggal gitu ya, satu-satu. Belum pasangannya sendiri kemudian meninggal, kemudian anak, cucu itu kemudian juga sudah sibuk sendiri-sendiri kalau misalnya ada anak dan cucu ya. Lagi kalau ternyata lansia ini single gitu ya. Itu lebih berat lagi ya biasanya ya. Jadi ya tadi ya multifaktorial, dan ini ya stresornya lebih tinggi kalau kita bilang ya dibanding populasi pada umumnya. Berarti dari semua populasi manusia, lansia paling rentan ya, karena stresornya juga lebih banyak. Stresornya lebih tinggi dan tuntutan peran sosialnya itu lebih tinggi ya. Oke, tapi kalau ada kondisi gini, Dok, ini mungkin yang umum gitu ya terjadi adalah
ketika ada lansia yang mungkin karena udah pensiun kerja atau apa gitu ya, banyak akhirnya dari keluarganya itu udah gini bilang, Oma, Opa, udah di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kadang-kadang omanya mau ngerjain itu, aktivitas itu. Tapi ada yang bilang, udah di rumah aja istirahat. Tapi ada yang bilang bahwasanya, aduh kalau di rumah aja malah jadi nambah stres gitu. Jadi sebenarnya gimana sih Dok ketika ada keluarga yang menganjurkan, udah di rumah aja nggak usah ngapa-ngapain, istirahat aja gitu? Oh jangan ya, justru jangan ya, walaupun walaupun sudah lansia, usahakan lansia ini tetap aktif ya, aktif sesuai dengan kapasitas kemampuan fisiknya ya, karena tadi udah terjadi penurunan fisik. Sesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi lansia tersebut ya. Semakin kita tidak bergerak, dari penelitian itu menunjukkan bahwa semakin mudah terjadi penurunan fungsi kognitif tuh. Oh gitu. Iya betul ya. Kemudian dengan kita juga harus aktif ya secara mental ya, misalnya walaupun kita sudah lansia ya kita masih mengerjakan hobi kita begitu ya. Apa sih yang kita suka ya, mungkin yang dulunya kita tidak punya waktu kerjakan gitu, atau juga membantu nih, misalnya zaman sekarang kan banyak ya game-game yang bisa walaupun sudah lansia ya mungkin masih bisa menggunakan gadget gitu, bisa juga misalnya install game-game ya membantu fungsi kognitif ya. Misalnya game-game arcade seperti itu kan bisa untuk melatih fungsi otak juga ya, yang seperti itu. Oke, jadi jangan diem aja pokoknya. Jangan diem ya, lebih gampang demensia nanti. Oh gitu ya, lebih gampang demensia, lebih cepat bisa stres juga ya, menjadi salah satu stresor ya. Jadi stresor juga, Mas Raden ya. Oke, bisa menjadi stresor yang sangat membahayakan gitu ya Dok ya. Nah kalau berbicara tentang lansia dengan berbagai macam stresor yang luar biasa besar itu, karena mungkin dulu sering bersosialisasi, ketemu sama teman akhirnya nggak ketemu, dan apalagi keluarga kayak udah jangan kemana-mana, sini aja. Niatnya baik mungkin ya, niatnya baik, tapi akhirnya pengaplikasiannya nggak pas gitu ya Dok ya. Nah kalau berbicara tentang stresor yang tinggi, sebenarnya ada beda nggak sih Dok? Maksudnya kayak dari lansia perempuan atau lansia laki-laki, kakek nenek ini dari jenis kelamin, kayaknya satu ini yang lebih rentan mengalami stres gitu Dok. Betul, selalu kalau kita bicara mengenai stres kan biasanya terkaitnya gangguan yang timbul depresi tuh ya. Yang paling banyak itu biasanya memang perempuan. Ya perempuan itu lebih mudah ya, karena perempuan itu kemudian dalam menyingkapi stres itu juga biasanya lebih banyak memikirkan masalahnya gitu ya. Kemudian kalau ada masalah itu lebih mungkin penghayatannya agak berbeda ya dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki bisa cukup banyak ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau perempuan itu biasanya lebih diolah masalah ya, seperti itu. Akhirnya ini menyebabkan pada kelompok usia lansia ini juga lebih banyak pada perempuan. Oke Dok. Tapi kalau berbicara tentang kesehatan mentalnya yang sudah mulai agak terganggu, apalagi perempuan gitu ya Dok ya. Gejala seperti apa sih atau ciri-ciri tanda-tanda yang kita bisa lihat, maksudnya kayak oma opa di rumah yang kelihatan kayaknya oma opa ini mulai bosen, mulai ada stresor-stresor yang muncul, kayaknya butuh harus segera liburan gitu. Itu maksudnya kayak apa ya, ada kayak mungkin kan sering lansia itu suka cerita kesana sini gitu ya Dok ya. Maksudnya ada nggak hal-hal yang kayaknya bisa kita lihat secara umum, oh ini kayaknya ada sesuatu deh gitu? Pada lansia ini cukup berbeda ya populasinya ya, kembali nih tadi karena tuntutan peran, kemudian sering orang mengira bahwa ini adalah proses normal sebagai bagian dari penuaan lansia ini gitu ya. Tapi yang akhirnya kalau misalnya taruhlah lansia ini depresi Mas, biasanya nggak terlalu terlihat tuh. Ya justru kita nggak sulit ya melihat lansia yang mungkin nangis-nangis terus, yang itu jarang gitu ya. Kita bisa menduga jangan-jangan oma opa kita ada sesuatu nih ya. Paling mudah misalnya lihat ya susah tidur tuh, itu yang paling sering ya. Gitu ya, susah tidur yang berkepanjangan, atau kemudian tiba-tiba tadinya misalnya orangnya cukup aktif, ini kok jadi menarik diri yang seperti itu ya, jadi maunya nyendirian ya. Kemudian mungkin pola makannya berubah ya, jadi tiba-tiba malas makan, saya udah kenyang, yang seperti itu ya. Juga banyak marah-marah tuh ya. Ya ini emosinya labil gitu ya. Iya. Kadang-kadang jadi mudah marah ya, terutama mungkin kalau kita bilang lansia yang
laki-laki tuh, ya jadi lebih cepat marah biasanya, ya, gitu ya, lebih emosi. Oke dok, nanti mungkin setelah gejala-gejala ini muncul, salah satunya solusinya ada dengan liburan gitu. Tapi liburan masa pandemi ini apa-apa aja yang harus diperhatikan, dan apakah liburannya mungkin bisa virtual dulu gitu kali ya dok, untuk kemudian meminimalkan risiko. Nanti akan kita bahas ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehat-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas topik kita hari ini, liburan sehat untuk lansia. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehat-tv. Masih bersama dengan Dr. Francisca Irma SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Sen Karalu, Sumerekon, Serpong. Dok, kita lanjut lagi dok. Ini gejala udah kita pelajari tadi, sudah pelajari kayaknya yang mendalam nih ya. Terutama tuh yang punya oma-opa di rumah ini penting banget gitu. Kita tahu udah gejalanya, stresornya apa, faktor-faktornya apa. Nah sekarang salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan liburan kan gitu. Meskipun liburan masa-masa sekarang ini menjadi lebih ya persiapannya harus jauh lebih mendetail dan lebih mendalam lagi gitu. Nah kalau ngomongin tentang persiapan apa aja sih dok yang harus diperhatikan ketika ada lansia mau liburan gitu? Mungkin secara umumnya seperti apa gitu? Apakah kemudian harus cek dokter dulu atau makanan yang tepat atau seperti apa dok? Persiapan ini baik kalau dilakukan bukan hanya persiapan mental ya, misalnya membuat schedule, kemudian tempat-tempat yang mau dituju apa sih, ya sebaiknya sudah diriset lebih dahulu nih, karena kan kembali ya lansia ada yang sehat, tapi ada juga yang membutuhkan mungkin ada caregivernya ya, seperti itu ya. Kita harus tahu ya kondisi, misalnya lansia ini sudah berkursi roda, ya tentu pilihlah tempat yang memang friendly gitu terhadap situasi fisik lansia itu ya. Kemudian makanan itu penting banget ya Mas tadi ya. Tadi kan juga sudah dibahas ya oleh Dr. Olivia, apalagi kalau memang ternyata ada penyakit-penyakit penyertanya nih, misalnya hipertensi, ya, diabetes, kan makanannya nggak. Kadang kan kalau kita liburan kita berpikir wah saatnya bebas nih, ya makan apa aja gitu ya. Tapi yang seperti itu harus dipersiapkan juga ya. Kemudian waktu istirahat yang cukup tuh, Mas. Jangan karena liburan kemudian mau memborong, misalnya mau melihat banyak tempat, itu kemudian tidak ada waktu istirahatnya ya, tadi karena lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi fisik kan ya. Kemudian kalau zaman sekarang ya, mengingat adanya COVID, pilihlah tempat yang tidak terlalu ramai mungkinnya. Kalau memang mau keluar nih ya, mungkin bisa dilakukan di weekdays ya justru ya. Ya jangan minimalkan kerumunan. Iya, minimalkan kerumunan. Kemudian kalau menginap, pilihlah tempat yang kurang lebih tidak ramai ya justru ya. Yang juga kita stafnya kita tahu bahwa kalau kita butuh bantuan itu ada staf yang bisa membantu kita yang seperti itu. Kalau untuk persiapan fisiknya sendiri tergantung tempat yang akan dikunjungi nih, Mas Raden ya. Jadi misalnya butuh sedikit aktivitas fisik ya, ada baiknya juga lansia melakukan olahraga dulu nih sebelum misalnya mau liburan gitu ya, untuk melatih otot-otot ya. Kadang-kadang karena sudah terlalu lama tidak melakukan aktivitas, itu kemudian ketika aktivitas sedikit itu cukup membuat kaget tuh untuk otot-ototnya. Oke, berarti memang persiapannya harus matang banget gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini sudah ada DM Instagram dok. Kita akan baca dulu dari pemirsa Daai TV dok, kita lihat di layar dok. Dari @Budi Utomo, dok kakek saya usia 76, ada satu tempat yang beliau suka banget datangin, tapi setiap saya temenin ke sana beliau selalu nangis. Setiap saya tanya beliau nggak mau cerita. Baiknya kalau minta ke sana saya turutin atau enggak ya? Saya nggak tega lihatnya. Waduh, ini kayaknya memorable banget tempatnya dok. Ini pingin ke sana terus, tapi kalau ke sana nangis. Tapi kalau ditanya nggak mau. Jadi ini
dilema si cucu gitu ya, harus nganterin ke sana atau enggak gitu, karena dia nggak tega itu kenapa dari si kakeknya sendiri dok, kok sampai nangis gitu? Kita nggak pernah tahu sebetulnya ya alasan seseorang itu menangis itu apa ya, tapi sebetulnya menangis belum tentu selalu buruk ya, Mas Bagus ya, karena Mas Raden ya, karena menangis itu juga bisa untuk mengeluarkan emosi kita nih, misalnya Mas Raden, misalnya kita ada ya tadi ya, misalnya stres atau kita tertekan, dengan menangis sebetulnya bagus ya. Kita bisa menurunkan beban mental kita tuh. Merilis stres gitu ya. Iya, jadi sebetulnya kalau misalnya kakeknya memang suka ke tempat itu, nggak apa-apa, ajak aja gitu ya. Kalau misalnya ditanya kakek nggak mau cerita, sebetulnya yang baik adalah sikap kita tidak bertanya terus-menerus begitu. Ya justru kita bersikap suportif dengan membiarkan kakek menangis tanpa banyak bertanya tuh. Ya. Asal kemudian kita lihat nih, misalnya kakek pulang terus kayaknya kok jadi seger gitu ya, Mas. Jadi akhirnya ini menjadi satu hal yang kayaknya deep banget gitu ya dok ya, maksudnya ada sesuatu yang mungkin hanya ingin diketahui sama dia sendiri gitu. Betul. Jadi once dia nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang kan, penting kakek itu sudah merasa baik tuh dengan pergi ke sana, apalagi memang kakek suka gitu ke tempat kakek itu. Suka dan dia yang ingin gitu ya. Mungkin dengan cara itu dia bisa merilis stresnya gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang tidak mau diceritakan tapi hanya bisa dikatakan dengan air mata. Berat banget nih bahasanya ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Budi ya. Dan salam untuk kakeknya di rumah. Semoga sehat-sehat terus ya. 76 tahun, bentar lagi 80, 4 tahun lagi. Oke, kita lanjut lagi dong. Ada nggak waktu ideal kayak mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali gitu, atau gimana? Atau tergantung dengan kondisinya gitu? Tergantung kondisi ya, Mas Raden ya. Kembali kita harus lihat tadi ya tanda-tanda ini sepertinya kakek saya atau nenek saya atau orang tua saya ini ada masalah psikis gak sih gitu ya. Kalau tadi kita sudah lihat ada kurang lebih warning sign yang tadi ya, misalnya lebih cepat marah ya, atau menarik diri atau susah tidur, sudah saatnya kita ajak liburan ya. Gitu. Tapi kalau untuk mereka yang tadi mungkin ada dokter pernah sebutkan tadi dengan penyakit penyerta gitu. Nah itu gimana, maksudnya kayak kan kita pengen ajak liburan nih dok, tapi kita juga dilematis keluarga. Satu sisi pengen nggak stres, kesehatan mentalnya tuh kita jaga, tapi dia punya riwayat penyakit penyerta, terus gimana ya gitu? Itu gimana dok? Persiapannya saja ya mungkin kita bikin lebih matang ya. Misalnya penyakit penyerta kan biasanya ada obat-obat yang harus diminum rutin tuh ya, atau ada aktivitas fisik tertentu yang terbatas nih, yang mungkin kalau dilakukan itu membuat penyakitnya menjadi lebih berat ya. Kalau untuk masalah obat sebenarnya ya bisa diakali dengan kita membuat di dalam jadwal liburan itu ya kita selipkan ya jadwal minum obatnya setiap kapan saja, sehingga tidak ada yang terlewat yang seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah on schedule gitu ya. Iya, lebih baik memang kalau liburan untuk lansia itu harus ada schedule-nya ya, nggak bisa seperti anak muda yang mungkin datang ke satu tempat ya sudah on the spot apa yang ada ya kita lakukan ya. Apalagi backpackeran nggak mungkin. Itu kayaknya. Oke. Tapi kalau semisal nih, kan ada yang pendapat orang lebih baik mana, maksudnya kayak oma opa yang mungkin fisiknya masih oke, bisa jalan gitu ya dok ya, meskipun mungkin ada penyakit penyerta tapi maksudnya fisiknya masih oke untuk jalan segala macam, itu lebih baik kayak mereka menikmati waktu berdua, oma opa berdua, atau sebenarnya lebih baik dari sisi kesehatan mentalnya mereka liburan bersama keluarga anak cucu? Baik kita tanya ya sebenarnya. Itu yang kita sering lupa ya. Itu kita dia. Sering berpikir bahwa ya menurut kita baik, ini baik loh untuk oma dan opa ya. Padahal belum tentu demikian ya. Oma dan opa ya sebenarnya sama saja ya dengan orang lain ya, tapi ya usianya saja yang berbeda ya. Jadi ada preferensinya sendiri-sendiri nih. Kalau memang oma dan opa ini lebih ingin mungkin nostalgia berdua gitu, menikmati masa zaman dulu ya, ya sudah boleh aja gitu ya. Tapi kembali yang harus diperhatikan nanti persiapannya, begitu ya. Mungkin kita bantu mulai dari memesan tempatnya, ya, itu penginapannya, ya.
kemudian cek kesehatan sebelum Hmm. berpergian, memastikan obat-obatnya tidak ada yang tertinggal. Memang jadinya agak lebih ribet ya kayaknya ya. Tapi setidaknya ketika mereka pergi jalan udah semua Tapi udah teratur, bahagia gitu, ya gitu ya. bahagia, pulangnya bahagia ya. Ya mereka nggak harus mikirin beli tiket, Iya pesen betul. hotel segala macam Iya. nggak usah ya. Oke. Dan mereka bisa pergi berdua nostalgia bareng ya. Jadi quality time-nya lebih bagus gitu ya dok ya. Nah mungkin kalau di masa pandemi kan agak berat untuk traveling ya dok ya. Dimana semua ada pembatasan, restriction di semua tempat seperti itu. Nah kalau salah satu hal yang mungkin selama kita lihat ini hobi gitu ya, menjalankan hobi itu bisa menjadi salah satu rilis the stressnya lansia nggak sih dok? Oh iya sangat ya. Ketika kita hobi kan kita melakukan hal yang kita suka Ya, gitu betul. ya. Sebenarnya yang terjadi juga di otak, kemudian ada kalau kita bilang zat-zat kimia yang dilepaskan di otak gitu ya, Mas Raden, yang sifatnya membuat bahagia nih, misalnya dopamin, iya, norepinefrin, ya, endorfin, ya, ya itu ini akan dikeluarkan tuh di dalam otak ya, kadarnya akan meningkat ya, dan dampak jangka panjangnya adalah yaitu ya tadi ya, hormon stres di dalam tubuh akan berkurang ya, kemudian sistem imunnya menjadi lebih baik ya, kesehatan fisiknya kalau ada penyakitnya bisa lebih baik ya jadinya ya. Itu ya, menjadi satu hal yang penting. Kalaupun traveling belum bisa, ya lakuin hobi dulu, nanam-nanam apa, berkebun di rumah, hingga akhirnya bisa membuat kondisi kesehatan mentalnya tetap terjaga dengan baik ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas mungkin tips-tips tipis dan simpel sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan lansia gitu ya dok ya, terutama kesehatan mentalnya lansia gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, liburan sehat untuk lansia. Masih bersama dengan Dr. Francisca Irma SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Saint Carolus Sumarekon Serpong. Dok, segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental lansia ya dok ya. Kita lihat yang pertama, pola makan sehat. Ternyata pola makan sehat bisa mempengaruhi tidak hanya fisik tapi juga mental ya dok ya. Gimana ini? Betul. Ya. Jadi makanan itu mempengaruhi kondisi mental kita juga ya. Kalau misalnya taruhlah, misalnya kita banyak makan-makan yang sifatnya stimulan, ya misalnya kayak contohnya kopi deh, ya itu kan tadi lansia memiliki susah tidur misalnya tadi ya, ada gejala seperti itu kan bisa berpengaruh juga ya. Kemudian ada memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi fisik nih. Ya depresi itu misalnya sering pada diabetes ya. Tentu kan jadi pola makannya itu ya harus dijaga. Gitu ya. Oke, pola makannya harus tetap dijaga ya supaya salah satunya bisa ke kesehatan mentalnya juga terdampak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia, tetap aktif bergerak. Makanya tadi mungkin sudah kita bahas ya dok ya, tidak boleh cuma duduk, tiduran aja, tapi harus bergerak. Karena selain untuk fisik juga mentalnya ya dok ya. Betul, karena ya tadi ya, selain fungsi kognitifnya menurun, biasanya Mas Raden, depresi itu bisa terperbaiki dengan kita bergerak. Oh, depresi bisa betul, dengan karena tadi kaitannya dengan neurotransmitter di otak ya. Iya, betul. Jadi ada mungkin kita jadi ada dopamin, ada kemudian endorfin ya yang keluar ya. Kalau kita bergerak itu endorfin kita akan banyak keluar loh. Hormon-hormon bahagia itu hormon-hormon bahagia itu bisa keluar. Ya itu akan memperbaiki kondisi mental kan. Apalagi kalau sekarang pandemi yang mungkin bergeraknya nggak usah jauh-jauh keliling kompleks perumahan. Nggak usah juga ya, Mas ya. Di dalam sebenarnya bergerak itu bisa di dalam rumah aja loh. Oh gitu. Ya mungkin 5-10 menit jalan-jalan aja gitu. Ya, yang penting bergerak. Jangan cuma duduk aja gitu ya. Sangat tidak dianjurkan duduk untuk lansia. Oke. Nah ini juga catatan untuk mereka yang punya oma-opa di rumah ya. Ya, kecuali memang sudah tidak bisa bergerak juga ya, misalnya stroke gitu, ya. Tapi sebenarnya bisa keliling-keliling sambil menyegarkan pikiran gitu ya. Oke, kita lanjut. Cukup istirahat. Dok, ada yang bilang katanya lansia itu
waktu istirahatnya lebih pendek. Nggak tahu ini mitos atau fakta ya, lebih sedikit atau lebih pendek? Gimana? Mitos ya. Iya. Katanya kalau lansia itu waktu tidurnya lebih pendek dari kita. Itu mitos ternyata. Ya harusnya tetap saja ya, harusnya ya total jam tidur itu pada orang yang tidak ada gangguan psikis lah taruhlah, itu harusnya ya tetap normal-normal aja ya. Begitu ya. Cukup istirahat ya, harus tidur di jamnya tidur. Jadi itu adalah malam hari ya, Mas Raden ya. Tapi biasanya banyak yang lansia yang insom tuh gimana itu dong? Ya justru itu ya, insomnia kan penanda adanya sebuah gangguan mental nih, ya yang kita harus waspada ya, gitu. Oh berarti bukan karena mereka insomnia terus orang berpikir, oh memang kayaknya lansia ini ya, waktu tidurnya lebih pendek. Ternyata enggak, mereka mengalami lansia karena ada tekanan mental di situ. Iya betul ya, karena jarang sekali insomnia yang sifatnya primer ya. Jadi dia berdiri sendiri itu sangat jarang tuh, Mas Raden. Ya biasanya insomnia itu banyak terkait dengan depresi atau cemas. Ya paling banyak tuh. Paling banyak, paling dominan ya, itu. Atau kalau di lansia banyak juga karena demensia ya, siklus tidur bangunnya udah terbalik gitu. Jadi pagi bisa dikira ini malam, malam bisa dikira pagi tuh. Ya. Gitu. Iya. Oke, ini sangat luar biasa. Berarti mitos tuh kalau waktu tidur atau istirahatnya lebih pendek ya. Itu karena pasti ada faktor komorbid gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini bergabung dalam komunitas. Oh ini sangat penting sekali. Kenapa penting sekali ini dok? Penting sekali ya karena banyak penyebab depresi pada lansia adalah perasaan terisolir nih. Ya isolasi itu jadi lansia merasa sendirian, sudah tidak ada lagi, apalagi tadi ya bahwa satu demi satu kemudian orang yang biasanya dikenal atau bahkan pasangannya itu meninggalkan dia begitu ya. Jadi dengan tetap terkoneksi ini dalam komunitas ini akan memberikan support system nih. Ini yang penting sebenarnya, support system kuncinya. Ya. Oke, support system orang-orang yang dari sekitarnya gitu betul. Ya dok ya. Rasanya teman kalau mungkin sekarang belum bisa ketemu langsung mungkin video call ya, mungkin video Zoom. Call zaman sekarang kan teknologi memudahkan nih. Itu dia dok. Oke, terakhir kita lihat rutin periksa kesehatan. Nah sebenarnya ada waktu ideal nggak sih dok? Maksudnya kayak berapa bulan sekali atau setahun sekali gitu? Sebaiknya ya tetap seperti pada umumnya ya, setahun sekali lakukanlah medical check up nih. Apalagi kan ya karena fungsi fisiknya sudah menurun ya. Tapi kalau untuk kesehatan mentalnya sendiri, baik misalnya ya ada beban pikiran yang seperti itu. Ya kalau tidak ke psikiater ya mungkin bisa konseling dengan psikolog misalnya seperti itu ya. Atau kalau dari keluarga sendiri mau mendengarkan ya. Biasanya kan kalau orang tua itu bercerita, aduh punya waktu. Iya yang seperti itu mulu, ya. Atau gitu kayaknya kok ceritanya diulang-ulang ya. Ya karena kalau demensia ya memang ceritanya diulang-ulang. Nah itu yang terjadi dan sebenarnya ini menjadi PR untuk keluarga karena itu kondisi umum yang terjadi pada lansia. Tinggal gimana kita keluarga menyikapi dan mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan atau dilakukan oleh si lansia supaya kita sama-sama win-win solution. Lansianya tidak merasa tidak dihargai, kita juga merasa enak bisa bagaimana menyikapi para lansia ini gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Francisca hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga yang punya oma opa di rumah ini bisa lebih bijak lagi menghadapi oma opanya dan oma opanya tetap sehat fisik dan mental gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Francisca. Sehat terus. Salam untuk teman-teman di Karolus, Marco Serpong dan untuk keluarga di rumah. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.